Halo teman-teman semuanya. Ya, nanti kita mulai 19.35 aja ya, bentar lagi. Oh, bentar. Sekarang udah bisa. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, selamat datang dan selamat bergabung ya teman-teman semuanya dalam webinar Intip Diri kali ini. Spesial kita barengan sama Kak Aulia Nur Hidayatunisa atau Kak Aulia Nisa. Nah, sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman semuanya, dari mana nih, boleh dong diramein di kolom komentarnya. Ada yang dari luar Jawa atau mungkin semuanya dari Jawa semua nih, boleh dong di komen sambil diramein. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow akun Instagram kita ya di @intipdiri dan juga Twitter. Nih, Kak Aulia dari Jogja. Oke, halo Kak Aulia dari Jogja. Aku juga dari Jogja nih. Dan juga jangan lupa untuk selalu pantengin ya website kita di intipdiri.com. Dan juga jangan lupa untuk join ke grupnya biar teman-teman semuanya tahu info webinar tiap minggunya. Dari Cirebon. Wow, halo Kak Suwanda. Teman-teman yang lainnya dari mana lagi nih? Boleh dong di absen di kolom komentar ya. Oke, dan kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, seperti yang udah kita ketahui bersama, tadi udah di-share juga di grup WhatsApp-nya dan juga udah di-share di akun Instagram Intip Kuliah. Kalau hari ini kita bakal barengan sama Kak Aulia untuk mendengarkan, untuk membedah buku ya, dengan judul Listen Like a Dog, karya Jeff Lazarus. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih, ternyata Kak Aulia itu adalah Entrepreneur Development for Youth atau Envoy ke-14 program mahasiswa wirausaha dari Min Uno Foundation. Terus juga Kak Aulia ini merupakan business relationship di Akal Bening, dan juga nih teman-teman, founder dari M2F atau Mahasiswa Mandiri Finansial, dan ternyata kerennya lagi masih mahasiswa nih ya di UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Seni dan Musik. Wah, ini dari mana aja nih? Dari Makassar. Jogjanya mana? Jogjanya saya di daerah Mandala Krida ya. Ini ada dari Sumatera Selatan. Wow, halo, salam kenal Cika. Oke, wah ternyata ada yang dari Pulau Jawa, ada yang di Jawa gitu ya. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman semuanya yang nanti mungkin ada pertanyaan, boleh langsung kirim aja di kolom komentar atau di chat box-nya, nanti akan aku bacain setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Dan absensi akan dibagikan nanti jam 7. Oke, gitu. Kalau gitu langsung aja kita sapa Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Oke,
Halo Kak Aulia. Oke, halo Kak Anissa. Gimana Selamat kabarnya Kak? malam. Baik, selamat malam. Alhamdulillah. Kak Anissa Oke. gimana? Di Mandala Krida ya, deket dong kita. Kapan-kapan bisa meet nih, aku di Jogja juga. Oh iya siap, nanti kita kapan-kapan harus main ya Kak Aul. Oke, karena sama-sama ada mahasiswa Jogja ya. Oke, Kak Aulia udah siap ya mau Iya, sharing bareng teman-teman dari Intip Diri? boleh Oke, Kak, kalau gitu silahkan. aku persilakan untuk Kak Aulia. Recording in progress. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam kenal ya, ini keren banget sih. Ini malam, sekarang hari apa? Hari Selasa ya, malam Rabu teman-teman, semangat buat tetap ikut webinar nih, keren banget teman-teman komunitas itu diri. Tadi ada beberapa juga dari M2M juga. Halo Kak Cika. Oke, langsung aja tadi udah di salam kenal ya semuanya. Aku Aulia Nisa, bisa di Instagram, mungkin boleh connect ya di Aulia_Mandiri Finansial. Kita langsung aja ya, nanti keburu malam, takut waktunya nggak sampai juga. Jadi di sini aku bakal bahas tentang buku Listen Like a Dog. Jadi buat teman-teman yang udah kita berteman lama di Instagram pasti tahu nih, aku sering banget share tentang buku Listen Like a Dog karena emang serekomendasi itu bukunya. Jadi kayak setiap halamannya itu kayak, wah ini insight baru, ini daging banget. Dan malam hari ini aku bakal share banyak insight yang aku dapetin ke teman-teman kalian dan semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, jadi buku Listen Like a Dog ini salah satu buku yang merubah aku, dimana ketika aku mendengarkan teman aku cerita sedih ataupun bahagia, yang aku rasain itu cuma di wajah doang gitu. Jadi benar-benar kayak nyampe sampai hati, kayak cuma oke, halo, maaf ya, sinyalnya terputus. Baik, baik. Lagi aja kayak. Lanjutkan dulu. Halo, sekarang udah kedengeran belum ya? Sudah, Kak? Sudah. Udah Kak Emma. Udah, oke. Ya, di mana dengernya tuh bener-bener kayak film. Ketika kita lihat film sedih tuh ikut sedih, ketika denger film bahagia juga ikut bahagia. Oke, let's bisa langsung ke selanjutnya, Kak. Nah, jadi karena ini judulnya Listen Like a Dog ya, mungkin buat teman-teman yang udah punya kucing gitu ya, mungkin bisa juga nih sering ngobrol kan sama kucing. Dan kalau di sini tuh di buku dijelaskan juga, pernah nggak sih berbicara sama anjing? Karena ketika berbicara sama mereka, mungkin sama yang punya kucing juga pernah ngerasain, itu kita ngerasain tuh kayak lebih bebas. Kayak lebih bebas, terus yang kedua merasa didukung juga, merasa mereka dari pihak kita, karena kan mereka juga nggak berbicara juga ya. Mereka benar-benar ketika berbicara, mereka benar-benar diem, terus dengerin, terus kemudian merasa didengarkan juga, merasa diterima, nggak dijudge, nggak dikritik, terus nggak ngerasa dihakimi juga, ngerasain ada energi karena dia benar-benar hadir seutuhnya buat si pemiliknya gitu. Terus kemudian nggak terburu-buru juga, karena mungkin kalau misal kita ngobrol sama teman tuh ngerasa terburu-buru, mungkin teman kita ada agenda atau ke distract teman kita balas chat WhatsApp atau sebagainya gitu. Nah, mungkin boleh lanjutnya Kak. Nah, sekarang mungkin boleh nih ada pertanyaan yang aku pengen dengar teman-teman boleh jawab di kolom chat ya. Kapan nih terakhir kali kamu merasa seperti itu mendengarkan seperti apa ya ketika berbicara dengan anjing ini saat kita berbicara dengan orang lain, ya ini kayak kita ngerasa bebas, ngerasa diterima, nggak dijat dan lain sebagainya. Kapan nih kalian mendapati orang yang seperti itu? Atau mungkin yang kedua, kapan terakhir kali orang lain ketika berbicara sama kamu itu bisa ngerasa seperti itu tuh? Bisa ngerasa sebebas itu, seplong itu ketika berbicara sama kamu? Boleh kolom chat ya ditulis.
Gimana? Atau mungkin pernah nggak sih ngerasa kayak, kok aku susah banget ya nemuin orang yang dengerin cerita aku gitu. Kok kayak aku juga semakin susah terbuka buat ke orang lain dan sebagainya. Nah, juga ini ada pertanyaan juga dari listener like Aduh juga. Jadi menurut kalian, dunia ini perlu nggak sih punya skill mendengarkan yang seperti ini, yang dimana ketika dia berbicara itu merasa diterima, merasa tanpa dihakimi gitu, dan merasa ada kehadiran sepenuhnya dari si teman kita yang bersedia untuk mendengarkan. Boleh lanjut, Kak? Oke, jadi apa sih hasil dari mendengarkan dan didengarkan? Jadi apa sih pentingnya mendengarkan dan didengarkan itu? Emangnya sepenting itu ya? Padahal kayaknya tuh biasa aja nggak sih? Kayak didengerin ya udah dengar sekedar dengar. Bang perlu ada kemampuan lebih detail lagi untuk mendengarkan. Boleh lanjut, Kak? Iya, jawabannya adalah koneksi. Pernah nggak sih kita beli barang, ya, beli suatu produk itu karena kita ngerasa terkoneksi nih, ih ini produknya nih aku banget nih, makanya aku pengen beli produk itu. Terus atau kita kerjasama dengan orang, pasti kita karena ngerasa, ya aku ngerasa terkoneksi aja, ngerasa relate aja, ngerasa terhubung aja, ngerasa apa ya, satu frekuensi gitu. Kalau kalau kerja sama dia ya rasanya kayak enak aja, enjoy karena udah connect, udah terhubung gitu. Tuh. Terus kemudian boleh lanjut, Kak. Dan apa sih rahasia sederhananya dari koneksi atau ngerasa terhubung satu sama lain gitu ya? Boleh lanjut, Kak. Jawabannya adalah keinginan dan kemampuan untuk mendengarkan. Karena eh, memang problemnya itu semua orang merasa bahwa mendengarkan itu adalah suatu hal yang semua orang bisa gitu. Namun ternyata kemampuan mendengarkan ini ada lebih detailnya lagi. Jadi kalau misal dicontohkan di Listen Like a Dog, semua pebisnis mereka mengembar-gemborkan produknya. Tapi mereka dengerin nggak sih kebutuhan dari marketnya? Terus kemudian para politik gitu, mereka membangga-banggakan rekam jejaknya. Tapi sebenarnya mereka dengerin nggak sih pemimpin seperti apa yang mereka mau gitu. Jadi keinginan dan kemampuan mendengarkan inilah yang bisa menghasilkan suatu koneksi atau keterhubungan antara satu sama yang lain. Boleh lanjut, Kak? Nah, kenapa? Karena di zaman kita ini, kita tuh lebih banyak out-nya tuh yang kanan ya, daripada in-nya. Jadi kita lebih suka ngoceh, karena kita kan dihadapi banyak banget platform sosial media ya, kayak di Instagram kita bikin konten, itu kan salah satu, oke, aku bikin konten, oke, jadi aku udah materi, kalian dengerin nih, ini aku bikin konten untuk dapat banyak perhatian juga, dan itu tujuannya ya pasti ke out kita bicara, kita ngomong itu lebih banyak outnya daripada innya gitu, karena memang banyak orang yang males aja kalau misal mau mendengarkan dan bahkan definisinya kadang kita merasa mendengarkan ya udah mendengarkan, tapi bahkan yang sebenarnya dirasain kalau misalnya di Let's Like a Dog, mendengarkan itu hanya sekedar menunggu orang lain selesai berbicara. Jadi kadang kita dengerin, oh yaudah dengerin aja biar selesai gitu. Atau dengerin tapi yaudah dengerin sampai selesai, sambil habis dia berhenti ngomong nih, aku bakal bicara sesuatu. Jadi kayak bukan mendengarkan dengan penuh pengertian, tapi mendengarkan kayak cuma sekelebat aja gitu. Nggak ada kehadiran sepenuhnya di sana. Boleh lanjut, Kak? Jadi ada kalimat bagus kalau di Listen Like a Dog, jika kita ingin membawa dampak dalam dunia yang berisik ini, yang dimana tuh semuanya ngomong, buka Instagram, buka story, aduh tetangga nih lagi udah sukses gitu, udah punya mobil, udah lulus, terus ada teman yang udah nikah, sedangkan umur aku yang kayaknya seumuran tapi masih gini-gini aja, itu kan mereka story, itu kan berarti mereka juga keluar, ingin didengarkan.
Dan kita sebagai penonton itu kan kadang rasanya kayak ya ampun gitu. Semua orang tuh kayak cerita terus. Tapi ada gak sih orang yang bisa dengerin aku juga pengen loh didengerin tanpa dijudge dan benar-benar diterima. Oleh karena itu, sejauh ini hadiah terbesar yang dapat kita berikan kepada orang lain adalah mendengarkan mereka. Mendengarkan dengan artian skill listen like ini. Boleh lanjut, Kak? Oke, jadi sebenarnya definisi mendengarkan ini apa sih? Definisinya kalau menurut dictionary.com adalah memberi perhatian. Memberi perhatian ini yang pertama kita memberikan perhatian dengan telinga gitu. Jadi kita benar-benar memasang telinga dan fokusnya ya untuk mendengarkan dia, mendengarkan si pembicaranya. Kemudian memperhatikan, benar-benar disimak, benar-benar diikutin arus perjalanan ceritanya gitu, alur ceritanya benar-benar diikutin dengan seksama gitu. Terus kemudian menunggu dengan penuh perhatian juga mendengarkan sebuah suara. Kita tuh dengerin suara, kita bukan dengerin apa yang ada di pikiran kita, tapi kita tuh lagi ada di suatu tempat dan kita memang fokusnya kita untuk mendengarkan suara dari teman kita nih. Gitu. Ini definisi dari mendengarkan. Boleh lanjut, Kak? Oke, jadi mendengarkan itu gimana sih? Yang pertama, itu mendengarkan dengan seluruh jiwa. Jadi memang hadir dengan sepenuhnya dari hati, pikiran, gitu, mata, dan tubuh semuanya itu benar-benar, oke, aku hadir di sini, aku udah siap nih, udah dengerin. Udah siap buat dengerin kamu, gitu. Terus kemudian menggunakan bahasa tubuh yang siaga dan kontak mata yang bagus, gitu. Karena kita tahu ya kalau dok itu tatapannya tajam gitu ya. Terus mengeluarkan energi murni, positif, dan penuh cinta karena kita benar-benar tulus mau dengerin. Bukan mau dengerin, tapi karena ada tujuan tertentu. Bukan mau dengerin, tapi tujuannya mungkin sales kah, atau apa. Tapi benar-benar pengen dengerin kamu, pengen tahu cerita kamu gitu. Terus nyaman dalam kesunyian, terus nggak ada, kalau misal dari sini tuh yang untuk ini, ya mereka juga nggak punya agenda benar-benar dengerin dan ya agenda mereka paling kayak cuma jalan-jalan atau kalau misalkan piringnya makanannya kosong gitu. Terus kemudian benar-benar jadiin kita sebagai pusat kehidupan mereka, mendengarkan dengan keinginan perasaan kita, bukan hanya kata-kata. Jadi benar-benar rasain emosinya, nggak cuma dengerin kata-kata doang, tapi benar diperhatiin emosinya lagi apa ya. Kayak ini benar-benar sedih banget, atau mungkin ada hal tersirat yang sebenarnya kayak dia bilang baik-baik aja, tapi kok nadanya beda ya, energinya beda ya, itu benar-benar detailin di situ. Terus merespons ke energi kita, tidak menghakimi, tidak menginterupsi ya, karena anjing kan dia nggak ikut ngomong juga gitu ya, terus nggak mendebat, mengulangi atau mengoreksi, terus sabar juga nungguin, memaafkan dan melupakan, terus nggak teralihkan oleh dialog di dalam pikiran mereka sendiri, dan benar-benar nyata, real, nggak virtual. Gitu. Boleh lanjut, Kak? Oke, jadi dia ada beberapa pelanggaran hukum kekang yang sebenarnya aku tertampar banget juga karena oh iya aku sering ngelakuin ini juga nih, atau aku pernah nih nemuin momen kayak gini sih, gitu. Boleh lanjut, Kak? Ini dapat bola ya. Teman-teman kalau misalnya dia mau ditanyain di tengah-tengah juga boleh banget ya, tulis di kolom chat. Oke, jadi kayak melanggar hukum kekang kalau di sana tuh ada 4 poin yang ini banget tuh adalah ketika mendengarkan, dilarang interupsi, dilarang main ponsel, dilarang bicara tanpa henti, sama dilarang menginterogasi. Maksudnya gimana sih gitu ya? Kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, ini adalah permasalahan. Jadi, yang tadi aku bilang, bahwa masalah para pendengar manusia adalah yang pertama, kita tuh semua berpikir bahwa kita sangat hebat dalam mendengarkan. Yang kedua itu, kita mengira bahwa nggak ada yang spesial dalam mendengarkan yang perlu kita pelajari. Karena memang mendengarkan tuh sespontan itu. Kayak dari kecil, kita emang diajarin buat berbicara, buat merangkak, buat berdiri, buat berjalan. Tapi kita nggak pernah diajarin tuh mendengar kayak gimana karena emang sespontan itu kayak kita nafas kayak denger ya udah denger aja ya buat apa sih dipelajarin. Makanya semua orang tuh merasa ya semua orang bisa denger tapi apa gitu. Selanjutnya boleh di next, Kak.
Nah, memang praktiknya tuh seakan mendengarkan itu yang tadi aku bilangnya dari awal, hanya mendengarkan sekedar menunggu orang lain menjadi pembicaranya agar kita bisa mulai bicara nih. Apa sih yang perlu aku omongin habis ini ya? Apa sih yang perlu aku omongin biar orang tersini tuh pada terkesan sama aku gitu. Atau ada biasanya aku mau kasih solusi apa ya ke dia ya? Boleh lanjut, Kak? Nah, padahal tujuan dari mendengar itu adalah mengerti. Ya, tujuan dari mendengar adalah mengerti. Dengan kita mendengarkan, kita bisa kasih pengertian. Dan orang yang didengarkan, mereka juga merasa aku bisa dimengerti. Kayak dia pengertian, aku bisa mengerti, aku bisa diterima, aku bisa dipahami. Bukannya malah loncat atau saling adu mekanik awas ya. Kalau misal ngomong tuh kayak seru-seruan cerita gitu. Mungkin boleh lanjut lagi dulu. Nah, ini ada beberapa pelanggaran hukum kekang yang sebenarnya masih ada banyak. Cuma aku ada 1, 2, 3, 7. Berapa ya? Iya, 7 poin yang aku mau share. Yang pertama itu adalah ketika lagi banyak cerita nih, atau kita mungkin lagi cerita berdua gitu. Terus kita sengaja bilang, saya bentar, stop dulu di situ ceritanya. Stop. Jadi kayak menginterupsi, dan kita anggap aja kita yang melanggar hukum kekang, si kita ini merasa dia udah paling tahu apa yang si pembicara ini ngerasain, dan dia juga merasa bahwa cerita aku nih yang habis ini yang relate sama kamu ini justru lebih menarik nih daripada yang kamu ceritain. Terus cerita kamu tuh gak penting nih, lebih penting cerita aku nih, makanya dengerin, aku stop dulu, aku mau cerita juga. Nah, di situ akhirnya yang terjadi adalah orang yang berbicara ini, yang tadinya ngomong, jadi rasanya kayak jadi nggak terbuka ya, karena udah di stop. Apa cerita aku nggak menarik ya? Kok jadi ngerasanya nggak diterima? Rasanya kayak nggak dihargain gitu. Itu tuh pelanggaran hukum kekang yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada orang, ini teman-teman kalau misalnya yang relate boleh chat ya. Ada ini, lagi kumpul nih sama teman-teman semua bareng. Tuh. Terus satu, atau mungkin berdua juga berlaku juga sih. Jadi teman ini yang satu cerita, yang lain juga bercerita, udah berpikiran, di otak kita tuh masih berisik kayak, abis ini aku mau ngomong apa ya? Orang semuanya udah pada cerita kok, semua ceritanya seru-seru, masa aku nggak cerita ya? Cerita apa ya? Ya akhirnya dia hadir tapi nggak mendengarkan, kayak cuma sibuk sama pikiran kita sendiri gitu. Bahkan suara yang di pikiran tuh lebih besar daripada suara orang lain. Kayak udah terlalu jatuh cinta sama suara kita, yang ngapain dengan orang lain gitu. Itu yang adalah suatu pelanggaran hukum kekang. Tahu kekang ya? Kekang itu ya kendali gitu yang nggak boleh dilanggar sebenarnya. Terus kemudian adalah mengalihkan pembicaraan. Sering nggak sih kalian ngerasain kayak aku lagi cerita, aku mau ceritain suatu peristiwa mungkin ya, tapi di situ ada kalimat kayak, ya jadi waktu itu adik aku lagi beli selai strawberry kan Indomaret, terus tiba-tiba dia nyeletuk kayak, iya aku juga suka banget loh selai strawberry, itu yang merahnya ini tuh aku suka banget, aku sumpah itu aku rekomendasiin kalian buat beli di sini. Terus akhirnya topiknya tuh berubah. Jadi yang tadinya si A ini mau cerita sesuatu, gara-gara si B ini mengalihkan pembicaraan, akhirnya pembicaraannya malah bukan jadi ke dia, tapi malah jadinya ke topik selai strawberry. Jadi itu benar-benar sesuatu yang wow, itu nggak boleh, itu benar-benar nggak boleh dilanggar loh dalam konteks mendengarkan. Kok bisa mengalihkan pembicaraan kan? Karena memang kita memang semalas itu untuk fokus untuk mengikuti suatu alur topik pembicaraan gitu. Itu yang dimana di listen like itu tuh katakan bahwa kita tuh emang susah banget buat ngontrol, buat nggak menggonggong. Jadi kayak ini ngomong terus pengennya didengerin terus, tapi gimana? Coba dengerin balik deh gitu. Terus kemudian kebutuhan menang dari orang lain. Jadi kayak ada temen nih cerita habis putusin pacar, terus temen yang lain atau bahkan kita sendiri tuh merasa kayak, aku punya cerita yang lebih sakit nih, aku punya cerita yang lebih oke daripada kamu, dan rasanya tuh kayak kejadian itu sangat disia-siakan buat nggak diceritain. Kalian tuh harus dengerin, habis kamu cerita aku bakal cerita yang lebih dahsyat lagi itu. Terus kemudian menawarkan solusi yang
gegabah. Jadi kadang kita kan bercerita, orang lain bercerita kadang emang banyak yang pengennya kayak cuma didengerin aja loh. Tapi kadang karena kita nggak tahu konteks atau tujuannya, jadi ketika mereka bercerita di otak kita tuh fokus mikirin solusinya apa ya, dan akhirnya ketika sudah selesai kita kasih solusi dan ternyata bukan itu yang diharapkan sama teman kita yang ngomong nih, karena itu jadi nggak relate, jadi kayak jadi nggak ada koneksi. Nah ini aku ada insight baru juga, kalau misalkan ada orang yang mau cerita, pasti agak pasti sih kalau misal aku udah sadar ini udah di dalam percakapan, aku pasti tanya, wait sebentar, kamu cerita ke aku butuh didengerin aja atau butuh aku peran sebagai apa nih? Iya nih aku butuh pengen didengerin aja sih, gak apa-apa dengerin aja. Atau iya aku butuh banget solusi dari kamu, benar-benar solusi. Jadi ini aku minta solusi dari kamu ya, oke. Jadi ketika kamu mendengarkan pun kamu tahu nih peran kamu sebagai apa, bukan apa ya, yang kayak tadi tuh menawarkan solusi yang gegabah, padahal si pembicara ini kayak aku tuh nggak butuh solusi, aku cuma butuh dengerin doang gitu. Perhatian terbagi, kayak misal kita udah lagi di posisi dengerin sama teman kita, tapi ternyata ada WhatsApp masih sambil balesin chat, atau ada email, ada pertemuan agenda dan sebagainya. Dan yang terakhir, nggak sekedar dengerin kata-katanya doang, tapi juga emosinya. Kayak tadi di awal, bahwa banyak orang yang bilang, gimana kabarnya? Ya, baik sih. Ya, baiklah, lumayan gitu. Sambil dilihatin tuh ekspresinya. Aku pernah praktekin ini juga ke siswa aku. Gimana hari ini sekolahnya? Ya, biasa aja. Tapi aku lihat di wajahnya itu kayak udah capek, udah lemes, soalnya dia lesnya malam dan habis sekolah gitu, dan rambutnya udah aut-autan. Akhirnya aku lanjutin. Tapi kok kayaknya dari nggak yang Kak Aulia lihat tuh kamu kayak ini ya, kayak lagi capek ya, ada yang mau diceritain gitu. Nah akhirnya si murid aku bisa lebih terbuka, dia cerita abis ada ulangan matematika yang susah banget dan sebagainya. Itu tuh kita ngerasain banget kalau kita tuh benar-benar di ngertiin, gak coba didengerin sama kata-kata, tapi dengan emosinya yang kita rasain, kayak dia benar-benar merhatiin aku nih gitu. Oke, boleh lanjut Kak? Tadi sorry aku sampai jam berapa ya, takut kebablasan. Oke, lanjut dulu aja ya. Jadi dengan hadiahnya jam berapa Kak? 15 menit lagi. Sampai jam 7.10 ya Kak? Ya, 20.15 aja Kak. Oke, lanjut lagi. Jadi sebenarnya hadiahnya apa sih mendengarkan Like a Dog ini? Yang pertama, kesan yang kuat. Ya, kalau kita udah nyambung, udah cerita sama ini nih enak banget, tuh pasti punya label tersendiri ya. Kayak udah langsung dicap enak gitu kalau cerita ke dia. Disukai, terus ada kepercayaan, terus juga pengetahuan. Jadi di mana ketika kita mendengarkan suatu cerita dari teman, itu pasti ada hal-hal baru yang ini ada pengetahuan baru nih yang bisa aku dapetin, kepercayaan. Dan ini yang kayak setelah aku sama teman aku tuh tangis-tangisan bareng, itu jadi ada suatu kepercayaan satu sama lain yang aku rasa kayak udah lebih terbuka, dia juga udah ngerasa lebih terbuka ke aku. Jadi kita tuh bener-bener kayak jadi deket banget setelah ada insiden itu gitu, karena udah kebangun kepercayaannya. Oke, terima kasih Kak, berarti 10 menit lagi lah ya. Oke, terus ada pemulihan. Jadi kalau misalnya habis berantem, pasti yang paling baik adalah jeda terus saling mendengarkan satu sama lain. Kesatuan gitu ya, terus perolehan gitu. Oke, boleh lanjut. Nanti mungkin yang belum jelas boleh langsung di ini aja ya, Q&A. Dan di mana sih dengan mendengarkan dengan hadir sepenuhnya? Boleh di next Kak. Nah, jadi adalah yang pertama memberikan perhatian, karena perhatian ini adalah suatu energi gitu. Jadi buat yang ketiga ini adalah yang pertama, buat komitmen untuk mendengarkan. Ada teman nih chat, ya aku mau cerita nih gitu. Siapin badan dulu nih. Oke, sebentar. Oke, aku lagi ngapain ya? Ini sekarang lagi ada yang oke bisa nih waktunya sekarang. Oke, terus komitmenin, oke, aku siap nih buat dengerin. Oh iya, gimana sini, udah siap nih buat didengerin gitu. Jadi benar-benar dilakukan dengan penuh kesadaran kalau untuk mendengar
versi listener itu ini. Terus mendengarkan dengan mata, hati, dan telinga. Terus berikan perhatian, terpancar dari seluruh tubuh Anda. Jadi benar-benar tulus, disiapin semuanya. Badan, pikiran, mata, hati, dan semuanya. Gitu. Karena itu lumayan ini ya. Kerasa juga sama mereka yang dengerin. Mereka juga bakal kerasa juga apa yang hati kita tuh udah siapin. Hati kita tuh udah disiapin bahwa oke, aku kasih ruang nih untuk mendengarkan si dia. Gitu. Boleh lanjut, Kak? Kayaknya kalau langsung, ya boleh lanjut lagi aja. Lanjut, oke, dari kekuatan jeda ya. Nah, pernah nggak sih ngerasain kalau hening itu rasanya kayak canggung, resah? Ini yang insight yang aku pengen share ya. Karena aku sering banget ngerasain kalau misalnya hening itu adalah sesuatu yang canggung dan bikin resah, dan aku ngerasa apa dia yang salah ya? Apa dia nggak nyaman sama aku ya, makanya dia diem aja gitu. Nah, setelah baca slide itu ini, ada beberapa hal, boleh di next, Kak. Oke, jadi kayak kekuatan dari keheningan tuh kayak membangun kejelasan dan pengertian, terus mengizinkan kita untuk berfokus dan sebagainya. Dan ini insight yang paling aku mau share adalah ketika aku menganggap keheningan ini adalah suatu jeda. Jadi yang tadinya hening terus aku perlu ngobrol apa ya? Aku perlu cari topik apa ya? Aku perlu tanya apa? Tapi ketika ada keheningan itu terjadi, itu ngerasa sebagai sesuatu ya oke, buat bernafas dulu. Buat ngapain ya? Oke, nggak apa-apa. Hening itu nggak apa-apa, gitu. Mungkin boleh lanjut, Kak. Ya, jadi kalau di sini tuh keheningan adalah suatu hadiah. Jadi keheningan positif itu bukan sesuatu yang perlu dilengkapi, tapi sebagai medan energi yang kuat. Jadi dari sekarang, yang aku rasain kalau udah hening, itu bukan sesuatu yang pikirannya tuh negatif atau dia pertingingin, tapi keheningan positif ini sesuatu yang jadi energi aku buat berjeda sebentar nih, buat tarik nafas dulu, dan itu nggak apa-apa, gitu. Boleh lanjut, Kak? Nah, ini selalu siap untuk bermain. Boleh lanjut lagi? Ya, karena si anjing ini kayak mau diajak kemana tuh selalu siap gitu loh. Enggak, bentar dulu deh ada agenda ini. Aduh, bentar dulu deh aku lagi gak mood. Enggak yang kayak gitu kalau si duck ini. Nah, di sini tuh disampaikan ada beberapa hal kayak nomor satu ini jadwalnya aku. Kita sering banget ada hal-hal nggak terduga terjadi itu sampai di kehidupan kita atau di suatu hari itu ada hal tersebut terjadi dan itu merusak semua plan yang sudah kita agendakan. Itu rasanya kayak bikin malas banget, bikin emosi dan bikin marah-marah. Aduh, jadwal aku jadi berantakan nih gara-gara ini nih mendadak nih. Makanya mendadak nih. Tiba-tiba ada ini nih, tiba-tiba ini datang nih dan sebagainya. Kita emang banyak banget ya untuk perubahan dari mode kerja yang aku vibe-nya udah kerja banget, tapi mau tidur tuh kayak istirahat bentar, kayak mau beralih pun susah, ataupun sebaliknya udah diistirahat, udah lagi tiduran, mau bangkit lagi ke mode kerja tuh susah juga, karena emang manusia tuh susah itu untuk menerima suatu perubahan. Dan di sini tuh dikatakan bahwa kenapa kita sangat berpengaruh pada emosi, jadi emosi gitu kalau misal ada agenda dadakan. Karena memang dari awal kita itu tidak mengizinkan hal tersebut itu untuk terjadi. Jadi emang di awal kita memang nggak ngantisipasi, nggak ngasih izin buat kalau misal hal tersebut terjadi, ya akhirnya ketika beneran terjadi ya kita bikin marah gitu. Sorry kalau misal bingung ya agak muter-muter. Tapi kalau misal dari awal kan sudah mengizinkan hal mendadak itu terjadi dan kalian menganggap bahwa ini adalah suatu keseruan baru, suatu pelajaran yang mungkin kalau misal aku hadapin, aku bisa mendapatkan pelajaran baru, atau ini adalah suatu permainan gitu ya, games, dan ya kayak yang tadi ditulis selalu siap untuk bermain, it's okay. Aku siap buat menghadapi itu. Dari awal udah diizinin, ketika itu terjadi rasanya tuh udah nggak terreaksi buat untuk marah dan sebagainya, tapi udah dengan penuh kesiapan dan kesadaran dan juga hal-hal positif apa nih yang bisa aku pakai ketika
ada hal kayak gini terjadi gitu. Jadi kayak itu tadi mendengarkan sebagai sebuah suatu pertandingan. Terus ada satu lagi nih. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu ditanya dan kita benar-benar nggak tahu, di buku listener itu disarankan untuk bilang aja saya nggak tahu. Nanti setelah saya coba dapat jawabannya nanti saya akan kembali lagi, daripada kita nggak tahu tapi berlomba-lomba untuk menjawab yang pada akhirnya jawabannya tuh nggak nyambung sama yang lain. Itu pengalaman dari penulis juga, dan penulis tuh ngerasanya kayak karena habis ditegur kayak gitu tuh jadinya oh iya, dengan nggak tahu juga nggak apa-apa gitu. Itu adalah suatu kerendahan hati. Dan kemudian yang terakhir adalah kecemasan sebagai kegembiraan. Yang tadi di awal ya, kalau misal ada hal nggak terduga terjadi ya udah happy aja, diizinin dari sekarang gitu. Boleh lanjutkan? Oke, ini terakhir nih. Jadi ketika Anda menyerahkan kontrol dan mengizinkan hal yang tidak diharapkan terjadi, seringkali Anda mengalami pengalaman yang luar biasa dalam hidup Anda. Gitu. Oke. Ya, sekian dulu deh Kak Anissa. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Oke, wow, luar biasa sekali ya Kak Aulia penjelasannya. Singkat, padat, dan jelas. Bisa ngerti banget. Dan jujur, aku setelah mendengarkan Kak Aulia, jadi kayak, oh ya relate banget ya dengan kehidupan aku, kayak gitu. Dengan kebiasaan-kebiasaan aku gitu ya. Dan aku mungkin mau ngingetin juga buat teman-teman semuanya yang mungkin ada pertanyaan gitu ya, atau mau apa ya, ada yang kurang jelas tadi, boleh langsung di drop aja di kolom komentar. Aku bakal bacain karena Kak Aulia udah selesai nih menyampaikan materi gitu. Dan kalau boleh aku rangkum sedikit, jadi buku yang judulnya Listen Like a Dog ini karya Jeff Lazarus itu sebenarnya ngajarin kita biar mendengarkan seseorang yang bercerita atau mendengarkan seseorang yang pengen berbagi dengan kita tuh dengan seksama kayak gitu. Seksamanya tuh gimana sih? Ya memberikan perhatian khusus, terus juga bener-bener apa ya, jiwa raga kita tuh, bahasa tubuh tuh kita tuh benar-benar mendengarkan seperti itu. Dan ketika ada orang yang bersedia untuk membagi ceritanya ke kita, itu jangan sampai kita nanti melarang atau melanggar hukum kekang, atau kalau bahasanya sekarang sih adu nasib ya, kayak aduh aku lebih parah deh kayaknya dari kamu, atau kamu tuh nggak seberat ujian aku gitu-gitu kan. Jadi teman-teman nanti nggak boleh menginterupsi orang yang lagi cerita, terus juga nggak boleh menginterogasi, nggak boleh main ponsel atau main HP jadi keasikan, aduh bosen banget aku dengerin dia cerita, aku main HP aja kali ya biar dia stop ceritanya kayak gitu. Atau mungkin juga teman-teman nggak boleh asal nyablak aja atau bicara tanpa hati, karena biasanya orang-orang yang sudah bersedia ya untuk membagi ceritanya ke teman-teman, itu berarti teman-teman itu memang udah dipercaya banget untuk dengerin keluh kesahnya dia gitu. Nah mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau tanya, biar langsung dijawab nih sama Kak Helmi, Kak Aulia. Dan ini ada tanggapan positif nih dari teman-teman semuanya, dari Kak Helmi, itu keren Kak penjelasannya, menarik gitu. Wah iya tentunya sekali dong, penjelasan dari Kak Aulia memang benar-benar menarik dan itu tadi to the point gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya? Aku tunggu nih, 1, 2, 3. Oh ini ada. Aku bacain ya Kak Aulia. Ini pertanyaan dari Kak Syahdila Fitri. Kak mau nanya, tapi sebelum nanya, emang bener banget kalau kita sekarang lebih sering bicara daripada mendengarkan. Kalau case-nya kita udah bersedia banget buat dengerin, tapi suka ke distract sama hal-hal lain, gimana ya Kak? Gitu. Mungkin Kak Aulia sudah boleh dijawab. Oke, tes banget pertanyaannya Kak Syadila Fitri. Oke, kita udah siap banget nih buat dengerin, tapi masih suka ke distract sama hal-hal lain, gimana ya Kak? Oke, kalau dari kasus, mungkin boleh dijelasin lagi distract-nya kayak gimana ya? Distract yang dimaksud itu yang ada di gambaran dari Kak Syadila Fitri itu seperti apa? Apakah ada chat WhatsApp, atau ada orang lewat, atau ada apa? Tiba-tiba nggak nyimak obrolan yang berarti dari kitanya yang ke distract ya. Oke. Kalau misalkan dari kasus ini, berarti emang perlu dikuatin banget ngasih waktu
perlu cari tahu juga nih, apa yang bikin kita tiba-tiba nggak nyimak obrolan yang ngobrol sama kita, gitu. Kalau misal itu masih di dalam kontrol kita tuh harus benar-benar nguatin diri buat nguatin tali kekang itu, buat beneran hadir sepenuhnya. Tapi kalau misal ini ada hal-hal di luar dugaan terjadi, kalian bisa bilang aja, jujur aja, sebentar, sorry, bukannya aku nggak mau dengerin, cuma kayaknya kalau misal sekarang aku masih belum siap deh waktunya. Gimana kalau misalkan kita ketemu lagi, ngobrol lagi, di ini, siapin waktu yang benar-benar kalian udah disiapin buat agendain ngobrol berdua gitu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya, semoga menjawab. Thanks, Kak Nana. Itu dia jawaban dari Kak Aulia yang menjawab ya Kak Syakina. Dan juga teman-teman yang lain mungkin punya pertanyaan, mungkin Kak Anissa kok hilang sih? Atau aku yang error ya? Halo, boleh? Suara Kak Anissa putus-putus, Kak. Sepertinya tertutup mic-nya dari HP-nya. Oh, masih kecil suaranya. Teman-teman boleh share ya, insight baru apa yang didapat di chat. Nggak harus bertanya, boleh ini share juga, ada insight baru apa yang didapat dari Koko Listen Like a Dog. Buat teman-teman yang tertarik buat beli, nanti bisa DM aja, aku kasih linknya ya. Ini kita langsung lain. Kak Aulia, boleh dijawab Kak. Oke Kak Helmi. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Gimana kalau, dan sering terjadi juga sih kayaknya ya. Jadi curhatnya sama siapa gitu, tapi jadiannya sama siapa gitu ya. Karena kalau kita yang sering jadi tempat curhatnya, tapi orang lainnya jadian. Nah, itu berarti Kak Helmi gimana nih selama dengerin jadi tempat curhatnya? Apakah ada, gimana sih ya? Aku agak bingung juga nih jawabnya, karena gimana? Kak Helmi boleh sharing nggak apa nih yang di apa ya, yang pengen dapat tanggapan dari aku tuh apanya gitu? Mungkin nih nggak sekedar curhat doang, tapi udah pagi, siang, sore, malam nanyain apa ya, kegiatan, apa kabar gitu ya. Mungkin jadi baper gitu kali ya. Jadi nggak sekedar curhat doang gitu. Malah ternyata jadinya sama orang lain gitu. Kak Helmi gimana nih Kak? Boleh dong dijelasin. Nah, sembari menunggu dari Kak Helmi nih, ada dari Kak Najika nih. Insight baru yang didapat itu sekuat tenaga, jangan adu nasib. Oke, dari Kak Helmi nih, kalau dari case yang aku dapat justru biasanya kalau kita itu jadi pendengar yang baik, yang curhat itu malah biasanya terlanjur nyaman sama kita. Aduh. beneran serius biasanya ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu banyak jadi tempat curhat, tapi orang lain yang jadian, kalau menurut aku sih emang dari awal niatnya coba tulus aja dan bangun koneksinya tuh ya udah netral aja gitu, nggak ada misal ketertarikan atau apa. Kalau misalkan rumus trik
biar kita jadi tempat curhat, tapi juga jadinya sama kita tuh Kak Fahmi tuh jadinya. Kak Fahmi kan kemarin udah share tentang insight buku-buku gitu ya, tentang percintaan gitu. Nah, itu sih kalau menurut aku lebih ke ya udah ya gimana lagi, kalau misal dia jadi yang sama orang lain ya berarti bukan jodoh dari kita. Kak Helmi, yuk cari yang sama-sama bisa menjadi tempat curhat saling mendengarkan. Iya, itu dia ya Kak Helmi jawaban dari Kak Aulia. Pesannya tadi yuk cari yang bisa mendengarkan sama yang sama-sama curhat gitu. Oh, ternyata enggak, saya bercanda Kak biar seru. Pertanyaannya gini yang sungguhan. Kita misal sering dengerin orang, nah kita tuh sampai hafal polanya, jadi nggak usah denger habis, kita tuh udah sering banget, udah tahu isinya. Nah kadang-kadang kan capek gitu, gimana ya Kak? Oh gitu. Iya, ini bisa ini aja dibatasin aja sih kalau dari aku. Atau mungkin boleh dibilangin, aku pernah nemu juga nih orang yang kalau kamu ceritanya itu ya diulang-ulang sampai aku tahu runtutan jelasnya tuh kayak udah berkali habis ini pasti ini, habis ini pasti ini kayak. Yeah. Tanya itu lagi kan boleh bisa disampaikan. Kalau aku paling sampaikan sih kayak, Kak, kayak kamu udah pernah cerita ini kamu kayak apa sih ya? Enggak tahu ya. Kalau aku tuh bilang aku tuh ingatannya tajam. Jadi kayak kamu udah pernah cerita apa, aku pasti ingat kalau kita kita cerita lagi dan ceritanya itu sama tuh pasti aku ingat gitu. Mungkin boleh tetap disampaikan aja atau mungkin ada gimana ya, tetap disampaikan aja sih kalau aku atau dibatasi pertemuannya atau terserah Kak Helmi yang pasti tahu gimana jawabannya. Kalau dari aku gitu. Kalau aku waktu itu disampaikan dan Tani udah pernah cerita itulah kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak boleh ya, karena itu menginterupsi. Tapi nggak apa-apa juga disampaikan daripada kita yang capek atau dia merasa nggak didengerin gitu. Oke. Itu ya Kak Helmi, semoga menjawab ya, boleh dibatasin, tapi juga harus hati-hati nyampeinnya gitu. Dan ini kita lanjut lagi pertanyaan Kak Fahmi nih. Kalau ya, saya tuh kalau dengerin orang curhat dan berusaha mau dengerin, kadang jatuhnya kayak wawancara. Nah, ini mau nanya nih, gimana sih caranya biar kita tuh bisa dengerin dan berusaha penasaran, tapi nggak kayak wawancara? Nah, boleh dong dijawab sama Kak Al. Oke. Ya, ini aku coba mencerna ya, kita berjeda dulu. Paham kekuatan untuk berjeda. Oke. Dari pertanyaan Kak Fahmi ini yang ada di pikiran aku tuh gini. Aku kan belajar coaching. Kalau coaching itu emang skill listening-nya tuh benar-benar kuat banget. Dan ketika sesi kan beda ya. Kalau mentoring kan mentor banyak cerita tentang pengalaman, kasih materi dan sebagainya. Kalau coaching itu lebih fokus ke coaching itu orang yang kayak dikonsultasiin gitu. Tapi bukan konsultasi, beda lagi. Itu fokusnya ke mereka. Terus kita itu lebih ke mantik-mantik kata kunci atau bikin kalimat pertanyaan terbuka, Kak. Kadang yang bikin jawaban kita tuh keterkesan kayak wawancara, atau kita tanya jawaban yang mereka tuh jadinya kayak cuma iya atau enggak atau ada, itu karena kita ngasih pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu kayak apakah, adakah, terus pokoknya yang perlu dibiasain dari sekarang itu adalah pertanyaan bagaimana, mengapa, terus apa. Nanti aku coba share lagi ya, aku takut ini kurang tepat juga. Pokoknya tuh pertanyaan terbuka adalah pertanyaan ya pas kita tanya mereka jawabannya tuh lebih panjang, bisa ngejelasin lebih panjang aja. Jadi kalau yang aku tangkap mungkin kenapa jatuhnya kayak wawancara, karena yang ditanya pertanyaan tertutup, jadi lebih kayak tek udah tanya terus tek jawab udah. Tapi kalau misal kita bisa pakai pertanyaan yang terbuka, kadang itu bisa mancing mereka buat lebih terbuka lagi dan akhirnya bisa mereka bisa lebih terbuka dan lebih banyak cerita gitu. Mungkin ya Kak, semoga menjawab ya Kak Fahmi. Oke. Nah, itu dapat respon dari Kak Fahmi, sangat menjawab pertanyaannya. Wah, oke. Terima kasih ya Kak Aulia. Dan ini mungkin satu pertanyaan lagi dari Kak Fikri, ini rada panjangnya. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, teman bicara kita tuh kalau kurang jelas gitu bicaranya,
Boleh nggak sih kita tuh buat ngingetin atau ngulang pembicaraannya, minta diulang kayak gitu, boleh nggak gitu? Atau kalau kayak gitu tuh nggak boleh dalam komunikasi. Nah, yang kedua, tadi kan Kak Aulia bilang hewan lain itu bisa jadi kucing tuh, nggak melulu tentang anjing. Apa memang bisa digantikan subjek hewannya selain anjing? Jadi Kak Fikri ini mikir, apa setiap hewan itu pendengar yang baik? Atau kitanya yang nggak paham bahasa dan jawaban apapun dari hewan, entah dalam gerak hewan, bunyi hewan, dan lain-lain. Nah, disebut sebagai pendengar yang baik gitu. Gimana tuh Kak? Dari Kak Aulia. Ini Oke, ada 2 pertanyaan ya. terima kasih Kak Fikri atas pertanyaannya, keren. Oh, enggak, aku juga sempat kepikiran juga yang kedua sih, tapi nanti dulu ya. Yang pertama, kalau teman bicara kita tuh kurang jelas bicaranya, mengingatkan buat mengulang bicaranya, apakah boleh? Kalau menurut aku, boleh aja. Mungkin nyampainya juga. Karena tujuannya memang kembali lagi ke si pembicara gitu. Bukan yang memotong pembicaraan, tapi untuk mengalihkan pembicaraan lain dan sebagainya. Nggak apa-apa, dibilangin aja, diingatin gimana ngulangnya dari mana, biar kadang itu juga suatu sinyal juga kalau misalkan mereka tuh didengerin. Kayak misalkan, tadi kamu bilang ini ya, boleh diulangi lagi di bagian ini, kok tadi masih belum begitu ngeh tadi waktu kamu ngomong gitu. Dan itu nggak apa-apa, disampaikan aja gitu. Terus daripada lanjut terus tapi ternyata apa yang kita sampaikan, atau misalkan ketika dia tanya atau gimana kita nggak nyambung, kan tuh lebih gimana gitu ya gitu. Terus kemudian kan juga kenapa tadi bilang aku kucing, entah kenapa gitu, karena di pikiran aku yang dapat insight dari teman-teman juga kalau misalkan ini kucing jadi teman cerita aku kayak gitu. Kalau listener itu kan karena memang mereka dari penelitian, terus dari banyak pengalaman dan sebagainya. Kalau kucing kan masih belum nemu nih, nanti siapa tahu Kak Fikri bikin buku listen like cat gitu atau apa gitu ya, kan bisa juga. Tapi kenapa aku tadi pilih kucing, karena berdasarkan pengamatan aja sih, karena jujur aku juga nggak memelihara ini ya hewan, tapi mungkin Kak Fikri bisa coba dirasain aja, nanti bisa di-share juga nanti ke teman-teman gitu atau ke aku gitu. Kak, aku ngobrol sama burung, aku merasa didengarkan gitu juga bisa gitu. Bebas sih sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya Kak Fikri. Oke, semoga menjawab ya Kak Fikri. Itu tadi sudah dijawab sama Kak Aulia. Semoga jelas gitu ya. Oke, dan mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir ya. Ini Recording tadi menjadi stopped. pertanyaan terakhir. Dan mungkin dari Kak Aulia boleh dong kasih closing statement, kira-kira inti pembahasan kita dari malam hari ini itu apa? Oke, ini ada kalimat yang menurut aku gimana ya, kalau misalkan mendengarkan, entah itu iya mendengarkan, itu hadir sepenuhnya dan itu disadari kalau aku ini udah mau mendengarkan, penuh dengan komitmen juga, walaupun itu cuma 1 menit atau 5 menit, tapi benar-benar kehadiran seutuhnya itu, kehadiran sepenuhnya itu perlu dilatih dari sekarang. Dan mendengarkan itu tanpa, aku lupa antara apa ini ya, intinya kalau dengarkan itu posisi pikiran kita itu netral, jangan dipenuhi dengan asumsi, jangan dipenuhi dengan judge juga, atau label gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar posisi netral, fokus sepenuhnya pada mereka yang berbicara, kasih panggungnya ke mereka gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Aulia udah sharing, udah berbagi ke kita pada malam hari ini. Tentunya buat aku juga, buat teman-teman dari Intip Diri juga. Terima kasih banyak. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbagi lagi. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan stay sampai akhir pada malam hari ini. Jangan lupa untuk isi link presensinya udah aku kasih di kolom chat untuk dapetin sertifikat elektronik. Dan kalau gitu terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow semua media sosial dari Intip Diri untuk dapetin informasi mengenai webinar di minggu depan, yaitu di Selasa. Teman-teman jangan lupa join juga. Terima kasih. Aku Anissa dan selamat malam. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. See you next Sama-sama. time. Selamat malam. Halo Kak Cika, Bye-bye. terima kasih Kak Nana.
Kak Jailani, Kak Adila, Kak Anissa, Kak Fahmi. Aku izin live ya.